Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya ke media UGB yang telah hadir dalam rangka klarifikasi dengan kondisi informasi media sosial yang lagi rame. Saya sebagai kapasitas sekretaris BPD melaksanakan sebagai rakyat Indonesia dalam arti taat terhadap hukum dan undang-undang, di mana ada pemanggilan sebagai saksi untuk mengklarifikasi bahwa ada pelaporan dari tokoh masyarakat dengan berinisial MS tersebut melaporkan bahwa dari di Desa Ujung Gebang ini terindikasi adanya penyimpangan lah tentang APBDes 2024. Itu intinya sementara. Oke, dalam perencanaan RAPBDes tahun 2024 ini berada di nominal sekitar 196 juta itu dari PAD. Kalau DD dan ADD sudah jelas, itu ada pos-posnya ya, dilakukan baik secara fisik maupun non fisik. Masyarakat mungkin sudah melihat jalur-jalur baik itu rambat beton dan juga BJT sudah terrealisasi. Nah, dalam pendapatan dari PAD asli desa itu hasil pelelangan realisasi sekitar 302.670.000 rupiah. Itu hasil pelelangan yang masuk ke kas daerah. Nah, dalam proses itu otomatis harus ada APBDes perubahan seperti itu, sehingga anggaran tersebut harus terserap dalam pembangunan di Desa Ujung Gebang. Seperti itu mungkin Pak Alek. Nah, itu kan seharusnya saya sebagai BPD sudah menyampaikan kepada pemerintahan desa untuk sekecil apapun informasi tentang kegiatan di desa, sewajibnya atau seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Apalagi sekarang zamannya transparansi ya, dan transparansi pembangunan, bahkan ya kita dicontohkan lah oleh Pak Gubernur kita ya, setiap tindak tanduk langkah pembangunan baik apapun selalu dimasukkan ke dalam media sosial, sehingga paham, tahu apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, seperti itu. Dan saat ini faktor itu saya belum mengetahui hal apa yang menyebabkan laporan itu belum sampai kepada masyarakat gitu, Bang Ari. Otomatis jelas untuk pembangunan yang ada di Desa Ujung Gebang ini ada dalam RAPBDes tahun 2024 yang tadi kan sudah dari awal perencanaan itu udah 196 juta ya, tapi realisasinya hasil pelelangan tersebut adalah mencapai sekitar 300 jutaan. Nah, itu ada selisih kan, sekian ratus juta, itu otomatis harus terserap melalui anggaran atau dana APBDes perubahan. Kalau seandainya itu tidak terserap, maka uang tersebut harus berada dalam kas daerah sebagai saldo untuk kegiatan pembangunan berikutnya. Tapi saya yakin dan percaya kepada pemerintahan desa sekarang itu sudah terrealisasikan, namun mungkin belum tersampaikan kepada kami sebagai mitra kerja dalam pemerintahan desa, yaitu BPD. Nah, itu masih dalam proses pengkajian, kan itu perlu ditentukan melalui Perdes ya. Kami belum membuat Perdesnya, itu masih dalam pengajian atau pengusulan dari
apa namanya itu kan tidak mendapatkan SK dari bupati ya. Itu adalah surat tugas daripada apa namanya kepala desa. Itu memang hak daripada kepala desa untuk memberikan hal tersebut, tetapi kan harus ada persetujuan dari BPD dan juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau LPM, sehingga hal tersebut menjadi sebuah keterbukaan PAD kita ke depannya berapa dan untuk apa, kan begitu. Sehingga yang notabene sekarang PAD kita itu sekitar 26,5 bau totalnya yang saat ini itu ya. Namun tadi ketika ada usulan tersebut kita belum bisa menyetujui, karena nanti mungkin ada yang namanya pembuatan perdes perubahan tersebut untuk mengesahkan bahwa perangkat desa yang tadi mendapatkan surat tugas mendapatkan tunjangan yang dari bengkok tersebut, itu masih belum disahkan. Nah, untuk yang tahun 2024 sebetulnya itu sudah terpampang, Bang Alek. Mungkin karena kurang informasi saja. Itu sudah terbuka, terpampang di baliho Pasar Balong ya. Nah, itu ada di sana besar sekali. Mungkin masyarakat Ujung Gebang khususnya Mangga barangkali yang mau mengetahui tentang progres penggunaan dana desa, terus ya PAD ada di sana. Jadi semuanya sudah terinci dari Januari sampai Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 untuk apa saja sudah terpampang di sana secara terbuka. Pemerintahan desa sudah baik memberikan laporan, tinggal mungkin nanti bagaimana secara secara tertulis diperiksa oleh Inspektorat, karena sampai saat ini belum ada pemeriksaan secara formal dari Inspektorat seperti itu. Oke, itu idealnya ya Pak Alek. Idealnya setiap pengambilan keputusan kegiatan itu seyogianya tidak hanya melibatkan PPD, tapi ada lembaga-lembaga desa lain pun yang harus dilibatkan seperti LPM ya, Karang Taruna. Itu ada hal-hal tertentu yang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Namun dalam hal ini ya BPD saat ini melalui ketua, alhamdulillah komunikasi berjalan dengan baik untuk pengambilan keputusan dan diketahui oleh dalam ini ketua BPD dan yang lain. Benar sekali Bang Alek, itu adalah hasil lelang yang ada dari laporan ketua lelang, dalam hal ini adalah Pak Agus dan juga bendahara itu Pak Kadyadi saat itu nominalnya sekitar Rp302.670.000 seperti itu Bang Alek. Betul sekali. Itu maksudnya bukan realisasi, itu kan perencanaan. Itu perencanaan 196 bukan 194. Nah, selisihnya tersebut dalam hal ini seharusnya Pemdes membuat RAPDes perubahan sehingga uang tersebut bisa terserap oleh dalam pembangunan di Desa Ujung Gebang seperti itu. Itu baru bisa digunakan melalui tadi RAPBDes perubahan seperti itu. Terima kasih tadi atas klarifikasinya. Cuma dalam hal ini mudah-mudahan dengan adanya media UGB ke rumah saya ini menjadi sebuah pencerahan bagi seluruh masyarakat, sehingga tidak menjadi suudzon kepada BPD maupun kepada pemerintahan desa. Karena apa? Masalah otokritik itu sangat penting untuk kita sehingga menjadi sebuah motivasi sebuah pembangunan di desa kita. Namun dalam hal ini saat ini bahwa yang menentukan seseorang itu berbuat salah, apalagi kita negara hukum, adalah undang-undang. Nah saat ini masih
praduga tak bersalah kan ya, sehingga jangan khawatir, jangan resah, bahkan mohon maaf, mohon tidak usah melakukan demo-demoan kepada pemerintah desa. Sebaiknya kita berdoa saja yang terbaik agar semua berjalan dengan tertib, lakukan dengan kritik yang membangun, boleh bertanya dengan sopan dan santun. Saya yakin ya pemerintah pun tidak tinggal diam kalau memang hal ini ada hal-hal yang tidak sejalan dengan perundang-undangan. Seperti itu intinya. Insya Allah kami dalam hal ini saya sebagai sekretaris BPD ada dua fungsi dalam tugas kami sebagai BPD. Yang pertama adalah mitra kerja pemerintahan desa, yang kedua sebagai pengawasan. Nah, dalam hal ini kami mencoba, sudah berjalan yang kedua tahun saat ini dengan pemerintahan desa yang sekarang. Mudah-mudahan ke depan pembangunan di Desa Ujung Gebang lebih baik lagi, lebih tercipta kondusivitas yang baik. Jangan khawatir, kami sebagai anggota BPD tidak ada permasalahan yang tadi bahkan terpampang ya dalam surat kabar laporan kubu Desa Ujung Gebang, dalam kurung di sana ada anggota BPD kan gitu. Yang jelas anggota BPD tidak melaporkan kepada kepolisian, tetapi justru anggota BPD mengklarifikasi apa yang terjadi di Desa Ujung Gebang sebenarnya. Seperti itu mungkin Bang Alex. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya media ini menjadi ajang silaturahmi untuk menyatukan masyarakat Desa Ujung Gebang yang lebih baik lagi. Amin, amin.